Selamat datang Pak Peri. Ya, selamat datang. Selamat malam Pak Peri. Bapak. Itu ada pas Presiden Ratu berbapak-bapak tuh. Ada Ratu juga Pak Ferry. Ya, siap. Oke. Oke, silahkan. Selamat datang Pak Ferry. Ya, selamat datang. Selamat malam semuanya. Ya. Selamat malam. Perkenalkan saya Dewi, mewakili Rotary Club Bandung Metropolitan. Bandung Braga. Bandung Braga Metropolitan. Kami siap untuk memulai. Silakan Pak Indra untuk memulai meeting hari ini. Baik, terima kasih PP Dewi. Good evening, fellow Rotarians. Welcome to weekly meeting RCBBM. Thank you for attending. Before we start, let's pray and have a moment of silence. Silent, please. Okay, thank you. Thank you. Kurang gede belnya. Hah? Kurang gede? No, tuh. Baik, silakan PP Dewi dilanjut. Oh, Pak Pres Indra silakan menselamat datangkan Oh ya, buat sorry, yes. Okay, thank you for coming, para PDG, para EG, para Presiden, para Rotarian. Semua mudah-mudahan hari ini akan menjadi batu landasan untuk RCBBM menjadi lebih baik lagi. Terima kasih kepada guest speaker Bapak Ferry Tristianto yang berkenan menjadi guest speaker malam ini. Semoga pertemuan ini menjadi berkah, menjadi baik ke depannya untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Silakan PP Dewi dilanjut. Oke, selamat malam semuanya. Selamat datang, selamat bergabung. Pak Ferry, we thank you very much untuk waktunya hari ini dan terima kasih sekali kita bisa langsung TikTok begitu pas Presiden Lani bicara ada namanya Pak Ferry di situ, langsung saya bilang, saya mau coba kontak Pak Ferry dan ternyata hari ini kita bisa mendengarkan, kita bisa menghadirkan Pak Ferry dan mudah-mudahan apa yang akan disampaikan bisa memotivasi kita sekalian karena saya terus terang pengagum Bapak dari masa SMA, berarti 30 tahun ke belakang. Motonya itu yang saya garis bawahi adalah berkarya dalam hidup. Dan ternyata para Rotarian sekalian, ketika saya tanya apa yang ingin disampaikan pada hari ini, sama katanya semangat berkarya untuk keluarga dan sesama. Asalnya saya bilang bagaimana kita bisa terus berkarya di usia kita yang sudah masa pensiun. Beliau mengatakan pensiun itu umur berapa? Jadi ditanda kutipkan bahwa semangat berkarya untuk keluarga dan sesama. Katanya begitu ya Pak Ferry ya? Ya. Mangga silahkan. Waktunya diserahkan pada Pak Ferry. Semua CV-nya belum. akan dimute-kan. Dan kalau ada yang mau bertanya silahkan ditulis di chat. Nanti Pak Tatang dan saya akan mencoba pada sesi tanya jawab menanyakan pada Pak Fer. Silakan Pak Fer. Kenapa PTG Pak Sujatmiko? Biodata perlu. Biodata. Beliau tidak mau Pak. Beliau tidak mau. Beliau hanya mengatakan beliau menikah dengan 1 istri, 2 anak, dan 3 cucu kalau tidak salah ya Pak Feria. Ya, betul. Dan, Bapak nggak pernah mau biodata. Iya, langkahnya di Bandung mulai dari Jalan A sampai Jalan Z. Kita lihat juga usahanya berbeda dari mulai outlet, dari mulai tempat wisata. Tetapi beliau adalah, itu yang saya salut juga PDG Riko.
seseorang sosok yang begitu low profile, dari dulu pakainya t-shirt gitu aja. Dari dulu pakaiannya begitu aja, culun kalau saya bilang zaman dulunya. Mangga silakan Pak Ferry. Enggak ini dulu Bu, mau lagu Indonesia Raya atau Mars Rotary dulu? Oh iya, ya mestinya begitu demikian ya, kita mulai dulu. Silakan Mangga. Tadi mestinya Pak Indra langsung Indonesia Raya. Saya maaf jadi kali ini. Ya, jadi kita mendengarkan dulu lagu Indonesia Raya dan Mars Rotary. Ini semua saya mute all dulu ya supaya kita mendengarkannya lebih hikmat. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semua. Nah, Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Semua tingkatkan tugas mulia untuk kemanusiaan seluruh dunia. Sebarkan salam damai untuk dari kita. Tugasmu terus maju. Janganlah ragu dalam tugasmu, terus maju. Silakan Pak Ferry. Ya, selamat malam semuanya Bapak Ibu semua. Salam kenal buat saya, Ferry Trisyanto. Saya lahir di Bandung, saya tinggal di Bandung. Ya, saya selalu bercerita tentang masa pensiun, masa seumur yang di Rotary ini ya. Mungkin di Rotary saya lihat banyak yang muda juga, tapi mungkin di atas 50 ke atas. Ya, di situ saya selalu, karena jiwa saya jiwa entrepreneurship, saya bukan pengusaha, saya wirausaha. Saya selalu bilang kepada semua yang di usia-usia mulai merasakan ingin pensiun, menurut saya ya jangan pensiun gitu. Ya karena dari awal, ya saya bicara entrepreneurship ya, saya bicara kewirausahaan dari awal kita berkarya, kita cari bekerja untuk apa? Ya untuk diri sendiri menurut saya. Nomor 2 untuk keluarga, nomor 3 untuk sesama, nomor 4 buat agama. Jadi sampai kapan kita berkarya, ya sampai dipanggil menurut saya.
Ya, jadi terus harus berkarya terus. Sayang sekali kalau usia kita bicara karya itu bisa dalam karya sosial, bisa dalam berkarya di agama, satu karya lagi ya entrepreneur gitu Pak. Karena kalau di usia kita tetap berkarya, yang muda-muda kalah Pak. Kita udah punya pengalaman hidup, ya, yang begitu lamanya sehingga kita pasti menang dari dia, dari yang muda, dari yang pintar. Cuman dibantu oleh mereka, tetapi jiwanya adalah kita. Ya karena saya kalau saya cari karyawan, saya cari apa, saya cari yang udah mature untuk menjadi pimpinan, bukan cari orang yang pintar, bukan cari orang yang profesional, tapi dibantu oleh profesional, dibantu orang yang pintar. Ya anak-anak muda yang pintar itu membantu kita. Tapi yang utama usia kita. Usia seusia kita. Ini usia yang paling indah menurut saya. Ya, anak kita udah besar. Enggak ada beban apa-apa. Berkaryalah. Ya. Salah satu karya yang cari duit tetap gitu. Ya, duitnya buat siapa? Dapatnya buat siapa? Kalau kita udah cukup, sesama kita masih kurang. Ya, buat agama. Ya karyawan kita bisa umrohin, kita bisa bangun gereja, kita bangun masjid. Ya, jadi nggak ada habisnya sampai kapan? Sampai dipanggil menurut saya. Ya, jadi selalu saya memotivasi di usia-usia kita tetaplah berkarya, Pak. Ya, karena kita mungkin udah cukup, tapi sesama kita masih banyak yang belum cukup. Agama kita masih ya membutuhkan kita. Ya mungkin itu kita tanya jawab aja Pak ya dari sini ya karena saya hidupnya Pak hanya di mana karyawan saya kurang lebih 1.000 orang, pedagang-pedagang yang gabung di saya kurang lebih ada 150 pedagang, semuanya orang kecil Pak. Ya saya punya prinsip bahwa hanya orang kecil yang bisa menghidupi kita. Orang yang lebih kecil yang bisa menghidupi kita. Nggak ada orang besar akan membantu kita dalam hidup. Tapi orang kecil. Nah, ya, saya sangat menghargai orang-orang kecil ya. Karena saya bisa begini karena mereka, Pak. Bukan karena kita. Ya, jadi kalau ada pengusaha bilang saya menghidupi berapa orang karyawan, menurut saya itu terbalik, Pak. Kita dihidupi oleh mereka. Nggak ada mereka kita nggak hidup kok. Nah itu misi kita. Jadi kita harus terus itu kan ada lagunya hidup itu ada kesempatan, ya masih ada kesempatan kita terus aja lah berkarya buat sesuatu ya tentunya tentunya tidak meninggalkan waktu-waktu dengan keluarga, tapi kita tetap ya dari muda kita cari uang untuk apa sebetulnya? Menurut saya untuk kita tua, Pak. Bukan untuk anak. Anak ada jalannya. Ya, dikasih harta pun kalau nggak bisa memanage habis. Ya, tapi untuk kita tua. Dan kita sekarang udah tua. Ya, tapi jangan berhenti, Pak. Teruslah berbuat sesuatu. Saya lihat di Rotary ini, Pak. Saya ngelihat dari ada WA-nya yang dikirim oleh Ibu Dewi tentang network, Pak. Ini kekuatan besar. Ya, 1 jutaan orang dalam Rotary, ini network. Bisnis ini sekarang timbul karena network. Apapun kalau Anda kerjakan, Anda udah punya network. Udah punya market yang besar. Sesuatu yang saya ngelihat WA-nya tentang Rotary, ini network ini hebat sekali. Ya, ini berguna sekali. Ya, bisa berbuat sosial. Ya, bisa berbuat tentang agama masing-masing. Ya, tapi bisa juga berwirausaha, Pak. Ini network yang besar. Sayang punya network sebesar ini nggak ada. Orang zaman sekarang yang namanya online, cari reseller, cari network yang begitu susah. Ini udah ada network yang besar. Coba Ibu Dewi jualan tahu, semua pasti pada beli tahu kan gitu. Satu Rotary beli tahu gitu. Nah ini network. Jadi kita ngomong yang kecil. Ya, tapi kalau untungnya tahu 10.000, ya dengan network 1 juta tahu kali 10.000, waduh itu berapa miliar Pak? Ya,
Nah, uangnya Ibu Dewi nggak perlu. Karena Ibu Dewi bilang, atau Bapak bilang, saya cukup. Saya nggak mau kerja lagi. Tapi sesama kita, Pak, masih banyak yang kurang. Ya, agama kita, karyawan kita perlu umroh kok. Ya, kita perlu sumbang gereja kok. Sumbang masjid kok. Jadi kapan? Sampai kapan? Ya, berkarya itu. Ya, sampai dipanggil. Tinggal gimana caranya nggak dipanggil Tuhan kan gitu ya. Nggak cepat dipanggil Tuhan gitu aja. Ya, itu menurut saya. Ya, jadi terus aja berkarya. Ya saya senang sekali memotivasi usia-usia yang udah merasa dirinya itu cukup untuk pensiun. Tidak ada kata pensiun. Ya, tidak ada kata pensiun untuk berkarya. Ya itu mungkin kita teruskan dengan tanya jawab Pak. Ya. Ya. Boleh Pak Peri, saya dulu tanya. Terima kasih kesempatannya. Jadi Pak Peri mungkin tentu sekarang kita dengar sebagai entrepreneur yang berhasil sukses. Mungkin dari awalnya bisa cerita Pak Peri jatuh bangunnya bagaimana, terus kemudian ada kesulitan-kesulitan apa ini bisa bangkit lagi, bisa sukses lagi. Mungkin bisa cerita dari awalnya bagaimana itu Pak Peri. Ya saya rasa soal jatuh dan bangun itu hal yang biasa Pak. Itu ya terus jatuh dan terus bangun itu menurut saya karena saya usaha itu udah 160 tempat Pak ya, 160 kali 180 tempat dan yang sekarang saya manage hanya kurang lebih 9-10 tapi 160 kali saya. Jadi apalagi di usia kita ya. Kita memulainya dengan apa? Dengan yang merasa Bapak mulai usaha, Bapak membuat sesuatu yang kalau rugi tidak menjadi sengsara. Kalau sengsara ngapain udah tua nyari sengsara Pak? Ya, jadi sesuatu yang kecil. Soal jadi besar, itu urusan Tuhan, urusan Allah. Ya, tapi masalahnya berbuat sesuatu yang kecil. Saya contohkan seperti gini, di halaman rumah saya di Jalan Saunggaling ini ada burung Pak. Burung gereja 1-2, burung piit. Setiap hari saya buang beras, saya kasih beras di rumput. Hasilnya apa Pak? Sekarang istri saya bilang marah-marah dia, jangan buang beras lagi. Karena kotoran burung terlalu banyak. Nah, kita berbuat sesuatu, burung aja bisa datang Pak. Tadinya burung piit, burung gereja yang kecil, terus merpati. Ya, nah, kalau burung Garuda yang datang gimana, Pak? Kan itu urusan yang di atas. Berbuatlah sesuatu yang kecil, kita tidak tahu. Ya, karena menurut saya rezeki itu yang menjadi orang besar itu tidak tahu kapan. Tapi kita tiap hari berbuat satu. Ya, terus tangan kita terus menggapai ke atas begini terus, Pak. Begini. Hari ini kita dapat cecek, besok nyamuk. Tapi kalau berlian yang dapat. Kita tidak tahu kapan. Tapi kalau kita begini terus, apa yang mau dapat? Berbuatlah sesuatu. Ya, karena di usia-usia ya yang di Rotary ini banyak yang ya saya rasa ya kalau saya ngelihat ini ya banyak juga yang di atas 50, Pak. Ini jangan berpikir pensiun. Ya, Rotary masih membutuhkan orang. Ya, kalau berhenti ya berkarya itu kan saya bilang ya mungkin kelebihan dana kan bisa berbuat sesuatu Pak, nggak usah nungguin dari sini sana gitu. Itu contohnya misalnya. Ya, banyak yang bisa diperbuat oleh kita. Jadi kalau saya bilang kapan mulainya saya jatuh bangun, ya sekarang juga lagi jatuh Pak karena COVID ini nggak ada bisnis Pak ya. Kan seperti itu. Jadi jatuh bangun itu menurut saya ya kita jalanin lah ya. Hari demi hari kita jalanin karena tidak tahu Pak. Ya besok dapat apa tidak tahu. Tapi kita harus bekerja, berbuat sesuatu, berkarya. Ya burung aja kan nggak tahu Pak besok bisa makan atau tidak punya lumbung beras. Kita kan punya sedikitnya lumbung beras. Pendaringan kan kita punya. Burung nggak punya pendaringan. Ya. Jadi berbuat sesuatu. Besok dapat apa itu kita serahkan. Kita semua beragama dan kita tahu. Seperti itu. Dan ya yang menariknya ya di saya punya karyawan 1.000 orang.
kurang lebih. Dan semuanya, maaf sekali, bukan maaf ya, semuanya yang Katolik cuma 1 orang, semuanya Muslim. Dan saya Katolik, Pak. Saya bilang ke mereka, sholat yang rajin. Ya. Karena kalau karena di agama yang Muslim, di agama mereka kan sholat harus rajin, harus 5 kali. Ya. Kalau Anda nggak sholat, nggak disiplin dengan agama Anda, bagaimana Anda disiplin sama saya? Nah itu yang menarik buat saya. Ya, saya selalu motivasi mereka buat sholat yang rajin. Ya. Nah, setelah mereka rajin sholat, mereka tanya ke saya, kalau Bapak kapan doanya? Ini menarik buat saya. Ya. Dan di situ saya belajar, oke, jamnya dia sholat, saya berhenti. Saya juga berdoa, Pak. Dalam hati saya, masa karyawan saya yang Muslim aja masuk surga, saya juga pengen, Pak. Ya, Bu ya. Nah, seperti itu. Nah, di situ saya belajar satu sama lain. Bagaimana beragama yang baik. Karena disiplin yang utama adalah agama. Untuk karyawan. Saya bilang ke karyawan saya, kalau kamu nggak disiplin dengan agama kamu, gimana kamu mau disiplin sama saya? Nah, di situ ya unsur-unsur seumur kita, Pak. Kita seumur gini kan bicaranya bicara tentang agama apa lebih banyak ya, Pak ya. Ya, kan seperti itu. Nah, itu kalau tentang jatuh bangun menurut saya biasalah, Pak ya. Itu hal yang nggak aneh ya. Apalagi zaman sekarang soal usaha zaman tahun ini kita ada satu COVID ya, dan di situ kita belajar banyak ya. Jangan dibilang COVID ini membawa sengsara, jangan bilang apa. Kita belajar banyak dari kehidupan ini ya, di mana kita dalam manage bagaimana kesalahan kita ya. Hari pertama COVID, saya bingung dengan karyawan saya pas mau Lebaran, Pak. Ya, malam Lebaran saya WA semua karyawan saya bilang, maaf, Lebaran kali ini Anda tidak sejahtera karena saya. Karena saya, Pak, bukan karena COVID. Karena saya bodoh sekali nggak nabung untuk karyawan, kan bodoh. Jangan disalahkan COVID, yang salahkan kitanya, kok bodoh sekali kita. Nggak berpikir bahwa kalau ada bencana bagaimana karyawan kita. Ya, saya bilang, ya maaf, kamu tidak sejahtera karena saya, bukan karena COVID. Enggak, itu Pak, karena kita semua COVID. Bukan, karena saya. Jadi jangan sesuatu yang lain, jangan disalahkan dengan yang lain, tapi salahkan kita sendiri. Ya, pada waktu itu, saya berusaha untuk penduduk dan semuanya, saya beli beras, beli gula, beli minyak. Saya nggak ada uang. Ya, saya ke supermarket, Pak, ke toko Jogja. Kenapa ke supermarket? Untuk 1.500 orang itu, karena pakai kredit card. Kan itu. Ya, kan otak kita ini lancar, Pak. Ya, nah seperti itu. Nah, ya itulah. Jadi nggak ada dalam bahasanya, dalam usaha itu jatuh bangun menurut saya. Selalu jatuh dan selalu harus bangun. Itu menurut saya, Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Ferry. Ada pertanyaan lain? Kita punya tamu dari jauh. Katanya ada Presiden Werner, teman masa lalu juga katanya, kenal baik. Apakah ada masih menyimak Presiden Werner? Pak Ferry ingat nama itu? Oh, ingat sekali itu. Ingat sekali. Ini kok belum muncul. Kita kasih kesempatan. Selamat malam, Pak Ferry. Ya. Seringkali berguru ke beliau. Jadi saya banyak belajar mengenai kehidupan, mengenai bagaimana bisnis, bagaimana bagaimana ya punya kebijaksanaan hidup. Dan jujur saja Pak Ferry inilah yang selalu mendorong saya sebenarnya secara tidak langsung untuk saya ambil bagian sekarang sudah masuk di Rotary juga. Karena kan baru tahun ini bulan Februari saya masuk ke Rotary. Saya join, dan jujur saja setiap kali ke Bandung saya pasti berjumpa dengan beliau untuk dengar pengalaman-pengalaman hidup, ceritanya. Dan jujur saja memang kalau tadi Pak Ferry cerita, saya termasuk memonitor bahwa memang tidak pernah habis akalnya
Pak Peri selalu punya, waktu kami undang ke Balikpapan, beliau mengatakan bahwa kita jangan mengikuti pasar, kita harus menciptakan pasar. Dan itu memang sesuatu yang selalu melekat, jadi kita tidak perlu harus mengikuti. Dan kalau hari ini kita lihat betapa pariwisata karena pandemi begini, tapi beliau tetap survive, tetap tegar ya. Waktu buka The Great of Asia Afrika, itu saya monitor juga. Saya surprise, kenapa? Itu harganya naik, beliau naikkan harga 30%. Saya sempat bertanya-tanya, ini ada yang mau datang nggak nih? Ternyata orang senang mau datang karena harga naik, karena ada protokol kesehatan di sana. Jadi sebenarnya kalau berhubungan dengan Pak Peri ini memang selalu berhubungan dengan banyak ilmu, banyak manfaat yang bisa kita dapat. Itu yang saya selalu bahagia ke Bandung. Ini ada rencana ke Bandung lagi, mau datang berguru lagi sama beliau nih Bu Dewi. Oh ya, mudah-mudahan saya juga sudah lama sekali nggak ketemu Presiden Werner. Mudah-mudahan the next year ya Pak, kita ketemu ya. Kita berkumpul. Beliau juga menjadi motivator juga di antara kami, para lulusan Taruna Bakti juga sebenarnya. Cuman sudah lama tidak pernah bergabung dengan kami. Mudah-mudahan setelah hari ini ada kesempatannya. Terima kasih Presiden Werner. Sampai bertemu lagi. Ada pertanyaan lagi dari yang lain? PDG Sujatmiko mungkin, yang dari Bandung yang dekat, tetangga? Baik, Bu, cuma sedikit ini aja. Ya, sangat kagum akan prinsip-prinsip kehidupannya Pak Peri. Saya pernah di PRFM dengan beliau, saya sebagai UKM, saya dari Kadin Pak Peri. Ya, ingat saya. Oke, jadi saya ingat sekali prinsip beliau. Di Prancis itu ada pepatah itu, on a souvent besoin d'un plus petit que soang. Jadi kita memang lebih banyak membutuhkan kebantuan orang yang lebih rendah dari kita, lebih kecil dari kita. Jadi Pak Peri luar biasa, karena saya sebagai UKM juga di Perbatuan Pak, Batu Mulia. Ya. Itu banyak sekali yang datang ke rumah, mau jenderal, mau menteri, dan segala macam, gubernur. Apakah mereka bantu kita? Rasanya so far tidak ya. Paling-paling cuma membuat lebih eksis lah. Tetapi untuk bantuan, no, tidak ya materi. Tetapi karyawan kita, Pak Peri punya 1000 dan 1 Katolik dan lainnya Muslim, itu sudah sungguh luar biasa. Saya baru tahu sekarang ini. Jadi Pak Peri salut, luar biasa. Mudah-mudahan COVID kami juga merasakan tabungan sudah ludes-ludes nih untuk supaya karyawan tidak ada yang PHK. Dan mudah-mudahan bisa cepat berlalu. Terima kasih Pak Peri sekali lagi. Sekian. Saya ingat Pak, Pajajaran Pak ya. Wah, ya betul. Alhamdulillah. Tuh diingat loh PDG Miko, Pak Peri ini memang benar sharp dia. Oke, ada pertanyaan lagi dari jauh, PDG Herman Gani, ada yang mau disampaikan PDG. Tapi sebelum itu, untuk diketahui bahwa saya mendapatkan CV Pak Peri, hanya ada 7 organisasi dalam listnya, dalam daftarnya. Jadi yang ke-8 itu adalah akan menjadi member atau anggota Rotary Club Bandung Braga Metropolitan dalam waktu dekat ini. Mudah-mudahan dengan demikian, Pas Presiden Lani, terima kasih koneksinya, konektornya. Mudah-mudahan kita semangat lagi dan ingat, jatuh bangun itu kan katanya biasa kan, jadi RCBBM juga harus bangun dan bangkit kembali. Mangga silakan. PDG Saya hanya Herman. punya satu pertanyaan pendek saja. Kepengen tahu Pak Peri ini usianya berapa? Kira-kira sama saya. Kalau saya, kalau lihat daripada form muka, tidak beda jauh dengan saya. No. Oke, PDG Herman umur berapa? Baru 66. Actually, Fer, saya lebih muda 1 tahun loh dari kamu. Enggak ya, iya 1 tahun dari kamu. So, enggak, kami angkatan di bawah 1 tangga. Dia kalau 1 tahun berarti seumur lah. Kalau bagi saya 5 tangga PDG Herman. Sama, ya makanya saya melihat form kepalanya 6 Pak. Iya sama. Saya lahir 54, lahir di Padang.
Cuma sekarang berdomisili di Lampung. Ya. Dan belum mengatakan pensiun. Ya. Karena saya sipil. Membangun itu kalau pensiun, apanya yang mau dipensiunkan? Ya. Saya di Lampung pernah, Pak. Oh, pernah di Lampung ya? Di Sukadanaham. Oh, Sukadanaham. Ya, Samit Pisau. Ya. Oh iya, ini saya lagi bangun di Sukadanaham, Pantiwerda. Pantiwerda bagus, Pak. Ya, itu punya di bawah pengelolaan Suster HK. Kalau saya memang sudah sejak dilantik menjadi anggota Rotary oleh PDJ Miko tahun 2006, jadi sekitar 14 tahun yang lalu. Itu saya sudah lebih serius ke bidang sosial. Jadi dengan harapan yang sangat supaya Pak Pedi juga bisa bergabung di Rotary. Ya. Rotary ini suatu organisasi sosial kemanusiaan yang pertama dan terbesar di dunia, Pak. 115 tahun usianya sekarang ini, 23 Februari. Tidak ada organisasi yang berusia 115 tahun yang eksis sampai hari ini. Ya memang anggotanya dari dulu cuma 1 juta, 1,2 juta, 1,5 naik turun lah. Nah di pandemi ini sendiri Amerika aja udah turun sekitar 38.000 anggota Rotary. Tapi kita di Asia naik. Makanya bertahan terus di 1,2 jutaan. Nah sulit bagi Ibu Dewi untuk menjual tahu karena itu transportasi Gojeknya nggak ada, GoFood-nya. Terpaksa mungkin harus di ini di vakum. Di vakum. Baru kita bisa kirim. Baik itu ya Pak Ferry. Saya tunggu Anda di Rotary karena tahun ini kebetulan saya itu District Membership Chair. Jadi tugas saya adalah mencoba membangkitkan semangat untuk menambah klub di Indonesia. Indonesia sendiri kita baru 2.300-an di seluruh Indonesia. Kami akan undang DG Herman dalam nanti kalau ada pelantikan member ya Pak, ya PDG. Anytime, saya siap. Saya akan WhatsApp secara pribadi kepada Pak Ferry dan juga Pepe Lani. Saya harapkan Pak Pepe Lani juga bisa memotivasi juga. Tapi kayaknya sudah tidak perlu motivasi. Pak Ferry sudah tahu bahwa organisasi yang ke-8 adalah Rotary Club Bandung Braga Metropolitan. Terima kasih Pak Ferry. Nah, saya kalau ada pertanyaan lagi apa tidak? Saya ingin ada yang menggelitik di saya. Mungkin saya ingin tanya bagaimana Pak Ferry bisa beride dari mulai outlet pindah ke kuliner, kemudian sekarang kalau tidak salah Pak ada juga rumah sakit ya. Nah, bagaimana variasi ini eksis di dalam strategi membangun usaha. Kalau tadi katakan kan Pak Ferry tidak mau mengatakan bisnis, tapi usaha, berwirausaha ini diversifikasinya bagaimana? Idenya dari kreativitasnya itu gimana? Itu salut sekali untuk saya. Kalau soal kreativitas, saya ingat segmen pasar. Segmen pasar saya adalah wisatawan. Orang yang main ke Bandung. Maunya apa? Dulu beli jeans, dulu beli sepatu di Cibaduyut, ya, terus ke factory outlet, terus sekarang wisata. Kuliner, wisata. Jadi segmen pasar saya pasti itu, ya. Jadi kenapa saya bermain di wisata? Karena segmennya besar. Kalau segmen buat orang Bandung aja, orang Bandung ini cuma 3 juta orang. Tapi kalau kita main wisata, apalagi nasional, ini bicara tentang 200 juta orang, 250 juta orang segmen pasar kita, target market saya. Jadi kenapa main wisata? Wisata itu lebih besar pasarnya. Saya nggak senang dengan kota Jakarta. Susah berusaha di Jakarta. Karena kualinya terlalu banyak, Pak. Kelapa Gading kuali, BSD kuali. Kalau Bandung satu kuali, kemana-mana orang ke satu. Ya, kalau kota terlalu besar kayak Jakarta, misalnya kualinya banyak, saya bingung, nggak mungkin orang Kelapa Gading dia makan di BSD gitu kan? Ya seperti itu. Dan nggak ada wisatanya. Kalau Bandung terkenal dengan wisata, karena segmen pasar itu menarik. Karena
kota-kota yang perputaran uangnya besar itu kota pelabuhan, Pak. Lampung tuh duitnya banyak, ya. Kota pelabuhan. Jakarta jangan sebut, Semarang, Surabaya jangan sebut. Kita ngomong Pemanukan dibandingkan Garut, pasti Pemanukan perputaran uangnya lebih besar. Kota pelabuhan, Tegal dan semuanya pasti lebih besar. Apa yang diinginkan? Daerah dingin. Ya, dia nggak mungkin ke daerah panas lagi. Ya, kita di Lembang pakai jaket, Pak, kedinginan. Kalau mereka buka baju karena wah indah sekali, rasanya enak sekali. Nah, contohnya itu segmen, kita bicara segmen pasar. Segmen pasar kita seperti itu. Nah, kalau soal saya bikin klinik atau bikin yang lain di luar wisata saya, di luar usaha saya, itu permulaannya saya kenal satu Prof. Ruli, saya diundang malam Profesor Dr. Ruli, itu saya diundang malam tahun baru, minum wine, sudah setengah mabok, dia bilang, kamu bikin klinik cuci darah. Nah, oke aja orang lagi mabok, ya. Oke, setelah sadar dia bilang kapan mau bikin ya? Oke, saya bikin. Yang ada di pikiran saya cuma satu. Saya bikin klinik, berarti saya punya network dokter. Dan betul sekarang dokter apapun ada di klinik saya, dokter yang di Bandung yang cukup dikenal. Ya, Dokter Arto masuk di saya, Dokter Eko jantung, Regi, Dokter Nani gula, semuanya ada di klinik saya, network. Karena saya berpikirnya apa? Suatu hari kita tua, kita perlu dokter, itu doang. Saya nggak berpikir itu jadi duit, Pak. Saya investasi di situ pertama. Saya nggak mikirin baliknya kapan kok. Nah, setelah 5-6 tahun, baru, saya dapat dividen tiap tahun. Nah, saya bilang ke istri saya, lumayan nih dividen, lumayan bisa buat anak cucu. Kita nggak mengharapkan itu. Yang saya pikir cuma satu, saya punya network dokter, suatu hari saya tua, kalau perlu dokter gampang, itu doang. Ya, ternyata sekarang berkembang menjadi ada kliniknya berkembang, dokter-dokternya bergabung, ada kemo, ada dan cuci darah yang utama dari dulu. Ya, itu seperti itu. Jadi kalau klinik itu tadinya cuma ingin ya dekat dengan dokter-dokter. Ya kalau dokter dekat ya waktu itu ibu saya sakit, jadi dengan mudahnya semua dokter kumpul kan gitu. Kalau enggak nyari dokter gimana, kita telepon juga. Karena satu-satunya yang maaf di sini ya, satu-satunya yang nggak punya, yang susah berjiwa entrepreneur adalah dokter. Ya contohnya bapak mungkin ke dokter, bawa istri dipegang-pegang sama dokter, bapak bayar, yang ngomong terima kasih tetap kita. Ya, dokter nggak pernah ngomong terima kasih. Nah, ya. That's true. Ya, betul. Nah, di situ ya kita bergaul dengan mereka, kita ketawa, ya karena memanage profesor kan setengah mati, Pak. Ya, lebih baik kita bersama aja. Kita nggak pernah berpikir uangnya kapan. Saya nggak pernah. Tapi nyatanya setiap tahun sekarang saya bisa mendapatkan uang, mendapatkan hasil dari itu. Yang permulaannya udahlah lupalah dan cukup kecil, nggak besar. Ya itu gunanya network, gunanya kita punya teman. Ya mungkin di Rotary ini 1 juta orang ini network, saya bilang ini sayang sekali ya. Kalau ya makanya tertarik juga masuk Rotary karena networknya, Pak. Yeay, selamat Prof. Indra. Sudah ada prospek 1 member ya. Selamat sekali, kita tinggal cari 2 dan 3. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, ada pertanyaan lain dari Pak. Oke, silakan Pepe Ratu. Pepe Ratu akan bertanya atau hanya ingin bertanya? Monggo silakan Pepe Ratu. Mungkin nggak bertanya ya, Pepe Dewi. Tapi saya mau sharing sedikit. Saya adalah karyawan Bapak selama hampir 4 tahun dan saya benar-benar banyak belajar dari Bapak about life. How to survive, dan selalu harus bangun
itu Bapak benar-benar led by example. Jadi buat saya Bapak itu selalu menjadi mentor saya. Pak, makasih Pak, banyak yang Ratu belajar dari Bapak. Ya. Banyak banget Pak. Terima kasih Pak. Siap. Itu aja, Terima Bapak Dewi. Oke, thank you untuk statementnya PP Ratu. Pak Ferry, kalau kami mengatakan PP itu adalah pas presiden. Jadi presidensi di Rotary Club itu per 1 tahun Pak, ganti terus pemimpinnya. Jadi kami dididik, bukan di train untuk bisa menjadi leadership di tempat kita masing-masing, di klub kita masing-masing. Alangkah akan bahagianya nanti ketika Pak Ferry sudah menjadi member dan akhirnya akan kita dolat untuk menjadi presiden ya PP Ratu ya. Mudah-mudahan networking Rotary makin besar dan networking Pak Ferry sendiri makin besar. Jampenya kurang kalau RCBS PP Dewi. Udah ditawarin sama Ratu waktu di hotel yang di jalan apa tuh Pak? Yang ada Paula, ya itu Pak masuk. Kamu ngapain di sini? Lagi Rotary Pak, lagi ngurusin Yep nih. Bapak masuk Rotary dong. Nggak usah. Begitu sama PP Dewi langsung masuk, gubrak. Amin. Jampenya kurang emang nih sajennya nih dulu. Sudah apa? Karena yang di atas juga ya. No. Amin, Tapi amin. mungkin juga itu karena friendship juga kali ya. Nggak tahu kita. Pokoknya itu yang di atas. Karena pada saat ini betul-betul kenapa saya dari Arizona jauh-jauh mau melakukan ini bukan apa-apa. Karena RCBBM itu bayi saya. Itu saya adalah charter member dari RCBBM, kita harus bangun. Thank you banget Pak Ferry buat bisa ini tolong bisa menyemangati saya lagi juga. Ini dari Arizona loh Pak Ferry, moderatornya, bayangkan. PP Dewi. PP Dewi. Barangkali saya tambahin sedikit, Pak Ferry. Kalau bisa dikenalkan, PP Dewi ini sebetulnya PDG, Potential District Governor. Jadi beliau sudah berapa tahun, setiap tahun ditawarin, setiap tahun untuk jadi gubernur seluruh Indonesia. Terakhir beberapa tahun beliau ada di Arizona, sehingga memang ada kendala. Tetapi saya lihat sekarang ini kelihatannya beliau ini sudah ready loh. Maybe for next year, after 2 years, kita harapkan sekali ya, karena tidak mudah ya untuk mendapatkan district governor yang betul-betul seperti Pak DJ Herman Ghani misalnya kan ya. Kemudian tambahan sedikit lagi Pak Ferry, saya punya filosofi itu life begins at 80. Kehidupan itu mulai pada umur 80. Kenapa? Karena tahun depan saya 80. Kemudian yang luar biasa, saya sekarang ini bergabung dengan namanya Lansia Aktif Peduli Indonesia. Ketuanya adalah Pak Irjen Taufikur Rahman Ruki. Nah, ini sungguh luar biasa. Karena saya banyak ngasih ide-ide, jadi saya masukkan 6 pas district governor di situ, di organisasi ini. Saya jadi wakilnya beliau. Itu kenapa? Karena prinsip saya di Rotary ini. Kalau Pak Ferry tadi konsepnya luar biasa, di Rotary ada juga yang very simple, yaitu the 4 Test, etik in Rotary. Jujur, adil, silaturahmi, dan saling menguntungkan. Dan ini saya lihat Pak Ferry sebetulnya sudah dari dulu, seharusnya memang di Rotary, memang jujur, adil, silaturahmi, dan saling menguntungkan. Nah, itu Pak Ferry. Mudah-mudahan nanti teman-teman di sini ada yang bisa bergabung dengan Lansia Aktif Peduli Indonesia. Ini 6 PDG sudah masuk di situ. Terima kasih. Sekian, Bu Dewi, PDG Dewi. Oh, PP Dewi saya sedikit ya. Mangga PPSC. Nah, terima kasih. Ko Ferry juga dulu pernah kerja bareng gitu sama Ko Ferry. Mungkin Ko Ferry ingat ya sama Uyung. Ya. Uyung. Dan saya dulu pernah dapat mobil gara-gara banyak masukin ini barang-barang ke Ko Ferry di mana? Siliwangi ya. Siliwangi ya. Alah, pokoknya banyak yang namanya jatuh bangun, benar-benar asik banget lah sama Ko Ferry waktu itu. Yang ingin saya sampaikan adalah Ko Ferry kan kemarin buka klinik itu setengah sadar ya karena minum. Nah sekarang Ko Ferry itu dapat hidayah. Ya.
dalam keadaan sadar, mudah-mudahan lebih keren lagi nanti network yang biasa Coffee. Apalagi sekarang saya sebagai AG ya, rasanya benar-benar terbuka gitu. Dengan floating marketnya Coffee aja kita kayaknya udah kebayang lah ntar programnya apa yang bisa kita buat ya Coffee ya. Nuhun pisan Coffee, alhamdulillah bisa bergabung. Jadi apanya Uyung? Saya kakaknya Uyung, coba dilihat. Mirip kan? Iya benar-benar. Saya masih ke sana tahu. Masih ke gudang, masih naik-naik ke karung saya. Benar. Saya pokoknya banyak lah cerita ini, cerita indah, cerita perjuangan. Connecting the dot. Terima kasih loh Agi Yesi. Mohon didukung terus dan mudah-mudahan kita benar-benar connect. Dan di sini juga ada Mesa, anaknya Pak Ferry. Dan beliau juga Mesa mau juga ikut gabung dari jadi second member lagi di RCBBM untuk membuat juga Rotary Club Bandung Metropolitan maju kembali. Dan next guest speaker mungkin bulan depan Mesa mungkin bisa bercerita tentang bagaimana masuk ke dunia bakery kali ya, kalau nggak salah bakery ya Pak Ferry ya, anaknya Pak Ferry ya. Nah itu dia. Oke, ada pertanyaan lagi, mungkin kita lanjut lagi. PP Dewi, saya. Panjang. Baik, terima kasih. Ya, yang pertama ya, saya mengucapkan selamat datang nih ke Pak Ferry. Terus yang ide-idenya luar biasa banyak. Cuman saya ingin menggelitik sedikit. Kira-kira dulu itu yang paling pertama mimpinya dari Pak Ferry itu kira-kira seperti apa? Terus yang kedua, pasti untuk bisnis itu perlu dana. Nah itu dananya dari mana? Gitu. Saya kira itu, terima kasih. Ya dananya, kalau kita bicara dana Pak, dananya yang tentu finance company pasti membantu kita Pak ya. Hidup saya nggak menimbun tabungan, nggak punya apa Pak. Yang punya utang. Ya. Kita tetap bekerja, kita tetap beli apapun, kita bisa kredit, ya beli tanah untuk membuat usaha, ya semua kebetulan membantu Pak, ya membantu kita. Saya jadi dalam hidup saya bukan cari uang, Pak. Ya, kita cari karya, kita cari bagaimana orang hidup bersama kita. Karena 160 UKM Pak, kalau Bapak kapan-kapan kita ketemu dengan UKM saya, dia cuma jualan tempe mendoan. Ya, sekarang anaknya sekolahnya di Lee Garden Blue di New Zealand. Ya, karyawan saya bisa dagang pisang goreng, tapi anaknya sekolah di Jepang 1, di Malaysia 1. Nah, jadi orang kecil ini menarik, Pak. Mereka datang ke saya sambil sedih. Dia bilang, terima kasih Pak, saya bisa umroh. Karena Bapak, dalam hati saya, ya saya mungkin bisa umroh 10 kali dari Anda. Ya, karena Anda yang ngasih duit ke saya, bukan saya ngasih duit ke Anda. Ya. Nah itu orang kecil Pak. Ya indahnya kita bersama dengan orang yang orang-orang kecil seperti itu. Saya setiap minggu saya ketemu dengan UKM di Tasik, di Kuningan, saya masih tetap ya saya harus tahu mereka lagi apa. Dan nyatanya saat ini saatnya COVID, semua pengusaha susah. Tapi UMKM kita Pak, Indonesia ini benar hebat. Presiden kita hebat, menciptakan UKM sehingga UKM kita sekarang ini bagus Pak. Di bawah ini bagus usaha. Ya, yang semua usaha lagi susah, tapi di bawah ini lagi bagus. Saya ketemu dengan semua UKM, semua orang-orang yang bikin baju dan semuanya dia bilang Lebaran kali ini kita naik 200%, 300% karena online. Semuanya pakai medsos, offline udah mati. Dan untuk usaha saat ini menurut saya, Pak, dulu kita bagus, begitu COVID, nanti COVID hilang, jangan mengharapkan bagus. Semua sudah berubah. Semua udah berubah. Contohnya dulu mall tutup karena COVID. Dia bilang kapan buka lagi, kapan buka lagi. Begitu buka,
sepi. Semuanya sudah berubah. Karena COVID ini merubah kita segalanya. Nah, dan UMKM kita, orang-orang kecil kita ini menurut saya, sekarang survive-nya hebat-hebat. Nggak ada di Indonesia ini yang mati karena kelaparan. Ya, kedinginan karena nggak punya baju. Di mana? Tidak ada. Ini ya, jadi saat ini menurut saya kita jangan bilang bahwa kita lagi susah. Yang besar susah, Pak. Tapi tetap yang small business lagi bagus. Kebetulan saya untuk Jawa Barat, saya kebetulan ketuanya atau presidennya International Council of Small Business yang pusatnya di New York, Pak. Jadi saya bicara dengan UMKM terus, dengan usaha kecil terus. Usaha kecil di sekitar kita ini, apalagi Jawa Barat, sedang bagus-bagusnya. Ya, jadi ya jangan kita ngelihat bahwa sekarang tuh jelek. Ya kita semuanya menderita, ya tapi kita terima aja. Ya, berkaryalah tetap sehingga suatu hari ya kita lebih duluan, Pak, ready-nya. Siapnya setelah mungkin kalau penyakit ini udah nggak ada, tapi menurut saya sekarang ini bukan karena penyakit, Pak. Karena 2020 itu menurut saya secara data memang banyak yang kolaps, Pak, perusahaan. Cuma karena adanya COVID, ya diuntungkan oleh COVID, kolapsnya karena COVID gitu, Pak. Tapi secara data menurut saya perusahaan udah semakin susah, semakin persaingan semakin banyak. Yaitu kebetulan saya di finance, kalau bicara finance, saya di finance oleh bank-bank yang saya kemarin satu bank saya telepon, saya bilang, Tuhan bicara apa dengan Anda? Ya, karena Anda memberi kemudahan yang betul-betul mudah kepada saya. Ya, seperti itu, Pak. Kita nggak tahu. Ya, mereka bisa, ya saya kan bacakan di bank, tentunya bank BCA, Pak ya. Ya, itu saya bicara dengan mereka, Tuhan bicara apa dengan Anda? Sehingga Anda memberi kebutuhan, kemudahan kepada saya. Ya, bank-bank yang lain juga sama. Ya itu dari finance saya, Pak ya. Finance kita selalu dibantu oleh lembaga keuangan dan saya tidak pernah berpikir bahwa nyesel bayar bunga, Pak. Nggak ada dia, saya nggak bisa besar kok. Nah, seperti itu. Ya, ya itu mungkin kalau soal finance. Ya. Terima kasih Pak Ferry. Ada satu pertanyaan lagi sebelum mungkin kita harus berpisah, bukan karena karena waktu jua. Kira-kira apa ada pertanyaan atau ada komen Pepe Lani? Konektornya, connecting the dot-nya Pepe Lani malam ini. Silahkan Pepe Lani. Salam ketemu lagi semuanya ya, sama PDG dari Lampung juga, sama semua Rotarian, dan khususnya untuk Pak Presiden Dewi, saya terima kasih banyak juga bahwa pertemuan saya dengan Pak Ferry ini, yang saya datang ke beliau juga, notabene-nya mau minta tolong, mau nitip anak, gak taunya dari ngobrol-ngobrol, kok saya bisa nyeletuk, ayo join Rotary Club yuk. Nah, terus beliau bilang, boleh, waktu itu boleh langsung pakai hotelnya untuk meeting kita. Terima kasih banyak Pak Ferry. Ternyata waktu saya ungkapkan di klub, teman SMA-nya PP Dewi. Jadi ya semua ini menurut saya sudah betul-betul semua indah pada waktunya. Dan untuk meeting malam ini juga terima kasih. Kayaknya gampang, dan karena waktu saya ketemu Pak Ferry bilang sama saya bahwa dia nggak seneng Zoom. Saya udah nggak tahu nih ini bisa kejadian nggak taunya bisa. Terima kasih banyak. And welcome itu semua dari yang di atas. Untuk Rotarian yang lain di Bandung, tadi Pak Ferry juga sempat bicara, seandainya bisa dipakai untuk bertemu meeting dan segala macam, mangga silahkan untuk kontak
network yang lain dari Pak Ferry, dari outlet ke rumah sakit. Nah sekarang katanya ada hotel kecil Summit Siliwangi namanya di Jalan Seram nomor 5 yang pasti juga mudah-mudahan setelah COVID berakhir atau kalau ada kesempatan RCBBM akan memulai meetingnya di situ. Mudah-mudahan itu juga bisa menjadi tempat untuk RC Bandung yang lain untuk bisa menjadikannya tempat berkumpul mudah-mudahan. Apakah ada ya, yes, terima kasih PP Ratu. Ada komentar lain dari terakhir dari Pak Ferry, Pak? Karena pokoknya saya akan pegang tidak ada kata pensiun, selalu berkarya. Itu akan saya pegang dan itu akan menjadi semangat atau motivasi saya untuk mendukung Presiden Indrajaya agar Rotary Club Bandung Metropolitan maju terus, maju lagi, bergulir. Ingat yang kecil-kecil, program kita kecil-kecil, ya Pak, program foster children, ya kan? Dan kita mungkin sudah akan partisipasi di program stunting. Nanti sedikit demi sedikit Pak Ferry mudah-mudahan akan saya infokan program-program kecil kita itu apa untuk tahun ini. Mudah-mudahan semuanya akan lancar. Mangga Pak Ferry, kata penutup. Ya, banyak terima kasih di sini. Ya, jangan salah ya, saya jangan salah di sini ada teman-teman saya yang saya kenal sebelumnya kayak tadi. Kenapa saya tadi dengan Bulani, Pak Wener, Ratu, Bu Dewi, tadi Bapak yang itu yang batu-batuan tuh Jalan Pajajaran, Pak Miko, Pak Miko. Semua saya pelajari. Saya belajar banyak dari Anda semua. Jangan salah, saya ngamatin banyak. Ya, Lani itu salah satunya menurut saya yang saya kagumi dengan bisnisnya. Ya, Anda tentang sekolahannya kan saya tahu. Ya, Pak Wener sendiri ya dengan bagaimana sosialnya di Balikpapan. Ya, saya belajar banyak dari yang kenal-kenal ini. Sebelum saya pelajari, saya tinggal mix aja jadiin bisnis kan gitu aja. Ya, sebetulnya itu doang. Ya kalau saya nggak belajar dari orang, belajar dari mana? Nah, tempat kita belajar adalah network. Network dari mana? Salah satunya ya saya baca Rotary ini 1 juta lebih. Kalau kita pelajari satu orang, dia punya apa, kekuatannya di mana? Ya, dan itu yang kita bagikan kepada anak cucu kita. Seperti itu. Ya. Kenapa terjadinya Arianti? Ya, kan harus tahu, harus diceritakan. Ya, positifnya di mana, negatifnya di mana, kan seperti gitu. Ya, kan seperti gitu. Nah itu kan sebagai contoh. Ya, sebagai contoh Ratu sama. Ya, itu Ratu sama itu. Ya, saya ketemu Ratu pada waktu itu dia manajer satu kafe. Ya, makanannya kurang enak. Ya, saya komplain ke dia, sebentar Pak. Saya siapin yang baru lagi. Langsung saya bilang, andainya Anda anak buah saya. Andainya Anda anak buah saya, begitu bangganya saya punya anak buah seperti Anda. Ya, saya nggak berani suruh pindah ke saya, Bu. Ya, caranya kan ngomongnya gitu. Ya, langsung dia besok nyari saya. Besok dia nyari saya. Karena yang ownernya kan teman saya. Kan nggak enak kalau saya bajak. Saya bilang, waduh saya bangga sekali kalau punya anak buah seperti Anda. Ya, langsung kan nyari saya kan gitu. Nah itu semua saya pelajari banyak. Belajar dari orang lain. Ya, setiap orang punya kelebihan. Pasti punya kelebihan setiap orang. Itu menurut saya. Dan kita belajar dari mereka. Kita nggak bisa praktekkan, kita salurkan, kita ceritakan ke anak cucu kita. Nah, itu aja mungkin Bu Dewi. Ya. Terima kasih Pak Ferry. Para Rotarian sekalian sebenarnya masih pengen untuk berlanjut, tapi ini sudah jam 9.45 dan mungkin kita juga sudah mengganggu waktunya Pak Ferry lebih lama. Saya tidak akan memberikan kesimpulan, karena dari tadi kayaknya kesimpulannya itu sudah banyak.
Yang satu akan tetap saya garis bawahi adalah tidak ada kata pensiun selama berkarya. Disiplin yang utama adalah dengan agama. Jadi dari diri kita masing-masing kayaknya ya. Itu, dan mudah-mudahan dengan jiwa Rotarian kita semua, kita akan bisa maju terus pantang mundur, berkarya di kemanusiaan. Nah, mungkin sampai bertemu kembali di acara weekly meeting guest speaker bulan depan yang akan datang, karena minggu lalu kita sudah melakukan weekly meeting guest speaker dengan Pak Tigor, Presiden Tigor, minggu ini dengan Pak Ferry. Yang pasti Rotary Club Bandung Braga Metropolitan akan memunculkan guest speaker lain di bulan-bulan yang akan datang. Terima kasih untuk semua yang bergabung. Salam hormat, salam Rotary. Pres Indra, terima kasih atas kesempatannya malam ini. Saya juga bisa bergabung dari subuh untuk bertemu dengan semuanya. Terima kasih Pak Ferry. Ya, masih. Saya tunggu chatnya dan mudah-mudahan kita bisa bergabung lagi minggu depan di dalam weekly meeting ya Pak. Santai aja, nggak ada orang lain kecuali weekly meeting dan kita ngobrol. Ya. Oke? Terima kasih semua. Amin, terima kasih. Sukses untuk Bandung Braga Metropolitan. Terima kasih semuanya. Terima kasih. DJ Mandani. Bapak. Amin, Bapak terima kasih. welcome to Rotary Pak. Bapak welcome to Rotary ya Pak. Welcome. Thank you. Welcome. Welcome. PP Lani, saya belum sempat tegur tadi. Ini juga PP Nah, idola siapa saya. bertegur, ya. Herman, halo. Iya, saya senang sekali bisa Terima kasih, berkumpul malam ini. Semoga sukses selalu. Yang pasti tetap semangat, sehat. Terima kasih, Amin. PDJ Herman Gani. Sama-sama PP Dewi. Semoga di meeting setiap meeting nanti saya usahakan bisa hadir. Itu aja. Terima kasih sekali. Tuh, Pres Indra, semangat lagi ya. Ya. Oke. Saya juga hadir, Pres. Saya juga hadir, Pres. Terima kasih, Yes. PP Ratu. Oke. Masih belum ada yang live nih, masih stay. Masih Ada pengen yang mau- ngobrol. Dari Filipina. Masih pengen ngobrol lagi nih Pak Ferry. PPBT ada yang mau ditanyakan Kak? Ya ini secara umum kita tutup meetingnya sampai di sini. Sekarang adalah Fellowship lagi. Fellowship kembali. ya fellowship kembali ya. Oke, terima kasih Rotarian Leni. Waduh. Udah ada yang lihat. Terima kasih Mesa. Nanti saya reach out ke Mesa untuk bulan depan. Mangga, tadi siapa yang sampai? Francisca yang belum sempat ngomong ini. Presiden Betty belum pergi kan? Udah pergi? Nah, PPBT. Ya, ini. Orang Ada. Filipin, Pak Ferry. Pertanyaan enggak? Oh, Pak ini. Ferry, saya orang import. Saya korban FO. Itu di mana? Dari mana? Dari Filipin. seberang, Filipino. dari Filipin. Tapi sekarang udah orang Indonesia, Pak Ferry. Ya. Pastelnya enak, Pak. Bapak harus nyobain pastelnya PPBT, enak banget. Saya belum pernah dikasih itu. Jauh. Jauh ya. Nanti kalau saya ke Jakarta ya PPBT ya, saya masuk ke saya visit ya, mudah-mudahan sudah bisa visit. Ya, Age nanti Paul tidak bisa apa, Age Paul juga tumben nggak bersuara loh. Age Paul mau bersuara Pak, Age Paul. Ya, Dari Paul Medan, dari nih, Medan. Horas. Age Paul dari Medan. Jalan tadi mah. Oh, lagi di jalan. Lagi di jalan. Sambil Oke. nyetir kali ya. Sambil nyetir mungkin ya, jadi nggak bisa. Oke. Pas Presiden Tigor, mau menyapa Pak Presiden Tigor dari Ciwidey, di Ciwidey Pak Ferry, mungkin bisa bergabung UKM-nya. Iya, ini petani organik ini. Petani organik Pak Ferry. ya bisa di sana Pak. Saya ada tempat di sana Pak. Pakai Pak untuk jualan organik di Ciwidey. Saya ada tempat kebetulan. Di mana Pak? Di Happy Farm Pak. Di itu dulu apa? Oh Taman Happy Farm ya. Itu kalau kita bikin pasar sayur bagus Pak itu Pak. Wow. Pasar sayur ya. Iya betul.
Oh, Happy Farm Bapak ya? Ya. Tahu. Ya. Jadi Itu PP Tatang itu juga virtual ininya backgroundnya lucu sekali ya. Dia di kafe, ada Pak Tatangnya juga duduk. Nah, sedangkan dia bergerak-gerak. Gimana itu kan? Panasan dari saya Bu, kan meeting lalu kan saya pakai itu background. Dia sekarang cari-cari dapat mungkin. Oh, tapi lucu backgroundnya ada beliau sendiri. Nah, Pak Ferry harus bikin nih backgroundnya macam-macam. Pak Presiden Siska, terima kasih sudah bergabung juga. Semuanya. Yang belum disapa, ini ada Rutin Karisma atau Pak? Karisma, ya. Sama IPP Rina. PP Karisma. PP Karisma, selamat bergabung. Salam kenal. Ya, sama IPP Rina juga ini ada. Rina, ya. Menyimak. Menyimak, ya. Terima kasih sudah bergabung. Ya, sama-sama. Ilmu yang bagus buat kita semua. Betul. Ini bukan suatu kebetulan, ini memang sudah ditakdirkan kita bertemu dengan Pak Ferry, dan alhamdulillah saya terima kasih sekali partisipannya sampai 26 orang. Ini rekor bagi weekly meeting kami ini SBBM. Terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya dari BBM berapa? Berapa anggota dari BBM? 13 Pak. Tapi yang hadir ini sekarang paling sekitar 6 apa 7 ya. Oke. Itu kerennya Rotary, Pres Indra. Kita selalu saling support. Ya betul, kata Pak Ferry tadi network. Networking betul. Jadi Pak Ferry, Rotary Braga Metropolitan ini, Bandung Braga Metropolitan ini adalah klub luar biasa. Tapi mungkin memang sekarang seperti kata PP Dewi lagi jadi bayi lagi. Tapi saya yakin dengan adanya Bapak, ada Mesa, bisa bangkit Pak. Saya yakin itu. Bapak luar biasa. Luar biasa pasti. Idenya tuh nggak berhenti Pak. Bapak kapan pernah berhenti mikir sih Pak? Kita aja yang ngikutin pusing. Duh, si Bapak kapan berhenti mikirnya ya? Harus bikin sesuatu lah ya kita. Ya. Siapa? Yang lain. Ya. The next in mind, PP Ratu mungkin nanti kita bisa connect. Saya sudah bicara dengan Presiden Indra sih. Saya mau webinar. Saya mau mencoba mengarrange webinar. Ada guest speaker-nya Pak Ferry dan kita pikirkan lagi siapa, dan mudah-mudahan dari distrik bisa membantu. Jadi tapi ininya komitinya memang dari Rotary Club Bandung Metropolitan. Mudah-mudahan saya masih bisa ada waktu kita connecting the dot lagi dengan Pak Ferry, karena ya memang ilmu hidupnya ya ternyata ya luar hidupnya biasa. Pak Ferry itu luar biasa. Itu yang mungkin akan kita munculkan adalah ilmu hidup ini. Nanti brainstorming dulu apa webinarnya, judulnya apa yang menarik dan gimana kita akan mengarrange-nya. Pak Presiden Tata disimak nggak itu? Ya pergi ya? Ada kan? Ya? Sudah hilang. Pak Ferry juga belum cerita bukunya nih. Bukunya bisa didapat gimana nih? Sudah media. Gimana cara dapatkan bukunya? Kata staf saya tadi di Tokopedia Pak ya. Oh Tokopedia, iya. Ya, tuh kan nggak mau di Gramedia dia. Betul Bapak mah. Tokped aja udah. Kalau memang itu perlu nanti WA ke saya aja. Siap. Gitu. Saya Pak Ferry, jangan WA ke Bapak, ke saya, karena saya mau melakukan Pak Presiden Indra fundraising Pak Indra. Ya, siap. Kita coba fundraising, jual bukunya di atas sedikit, minta tanda tangannya Pak Ferry ya Pak. Saya tap dulu Pak, saya booking dulu loh itu. Buat fundraisingnya. Oh, Panjang udah pesen. Panjang udah pesen. Ratu fundraising Presiden Indra fundraising untuk ACTBN. Oke, siap. Harganya 500? Enggak. Tidak akan mahal-mahal. Makasih PP Enjang, kalau dikasih 500 terima kasih. Alhamdulillah nanti biar masuk. Buat fundraising. Sisanya buat fundraising. Ya, biar masuk ke kas. Jadi udah dicatat nih Panjang nih ya sama saya langsung. Siap. Ya itu kan bukunya retailnya 150.000, biaya cetak cuma 75, jadi 75 bisa buat Rotary aja udah. Kalau yang beli melalui Rotary ya. Oke, Panjang, ayo Pak Presiden. Pak, gak berubah Pak. Aduh Bapak. Sonor atau Pak, bener Pak.
Pak Presiden Indra, kita ini kan kita coba ya, nanti kita ini kan. Siap. Kan bisa nanti kita ke broadcast juga ke Mandirian juga Stadion Rotarian. Ya, tapi harus pesannya melalui kita ya, melalui aksi BBM. Oke. Ya saya bung juga lah. 2. 5 lah. Di Herman Gani 2. 5. Oh 5. 5. Oke. Catat. Oke. Kalau untuk Rotari kita berlaku apa saja? Saya juga. Pepenjang 2 apa 1? Pepenjang masih di mute. Oh, ke mute Pepenjang. Oh ya, saya 5 aja, 5. Buat anak-anak saya termasuk teman-teman saya perlu motivasi juga ini. Luar biasa. Nah, ini dari yang kelompok kecil ini sudah ada 10. Nanti kita kita munculkan kita broadcast lagi. IPP Rina tolong di broadcast juga di Rotary Club Bandung. Mudah-mudahan bisa. Saya pesan 1, nggak apa-apa. Kenapa IPP Rina? Ya saya pesan 1 dulu, nanti insya Allah kita broadcast ke Club. Satu PP Rina ya. Iya. Buat anak dong. Jadi harga buku 150, 75 fundraising gitu ya Pak Ferry ya, betul ya, masih ya. Terima kasih sekali. PP Betty? Saya ikut 5. Ikut 5 ya PP Betty ya. Keren PP Betty, salam pastel. Oke. Ratu nggak berani ngomong mau beli buku Bapak. Nggak berani. Nanti aja, Pak. Nanti aja belakangan. Saya juga. Kalah abu, PP Dewi kalau mau Bapak mah, yuk mari. Ya. Nah itu kan mulainya itu saya berani 5, makanya yang lain ikut 5 semua kan. Keren. Tapi salah saya, mestinya saya 10 tadi. Jadi yang lain 10 semua. Oke, PDG Herman mau naik 10? Naik 10? Ya 10 lah. Oh, See, kalau saya untuk lelang bisa deh. Kalau saya untuk lelang boleh deh. Presiden Siska, tolong diinfokan di ini ya Pak Presiden. Harus BKK ya. Tapi sementara Presiden Indra pasti akan menyiapkan narasinya. Fundraising melalui buku. Judulnya apa? The Entrepreneur by Pak Ferry Tristianto. Sebagai info juga sebenarnya saya undang Bu Popi loh Pak Ferry, tapi beliau tidak hadir kayaknya. Ya, yang ya, jadi ini untuk asalnya saya mau kasih surprise sama Pak Ferry karena yang ada yang bikin sambutan juga di bukunya Pak Ferry namanya Ibu Popi yang sekarang jadi Adikbud di Washington DC, tapi beliau tidak bisa hadir ternyata. Jadi mohon maaf juga. Asalnya mau jadi surprise, jadi nggak jadi. Oke. Ini Pak Herman dari mana? Dari Lampung. Lampung. Saya aslinya dari Padang Pak, tapi sudah 17 tahun di Bandar Lampung. Saya senang Pak ketemu Bapak masih merokok sama saya Pak. Iya betul. Saya nggak boleh berhenti Pak. Kalau saya salah saya mengatakan jangan berhenti. Cuma saya sudah berkurang. Ya betul, harus berkurang. Saya ke dokter. Ya dulu 4 bungkus 1 hari, sekarang 1 Pak. Ya, karena saya dulu kemarin ini saya ke dokter jantung juga sama di Singapura, dia bilang jangan berhenti. Karena dia pikir kalau berhenti dia nggak ada pasien lagi nantinya. Kalau saya bukan, saya berhenti karena saya stroke. Saya stroke masuk rumah sakit, dokter spesialis sarafnya kebetulan teman baik yang juga perokok berat. Dia ngobrol sama istri saya cerita, ini merokoknya 4 bungkus 1 hari dok. Hah? Masa? Jadi saya dipesan jangan pernah berhenti merokok, karena kalau saya berhenti, sistem saraf di otak saya akan kacau. Cuma kurangilah jumlahnya semaksimal yang Anda bisa. Bisa kurangin, ya. Iya, sekarang udah berhasil turun ke 1 bungkus. Di sini ada dokter, ada profesor dokter yang terkenal Pak di Jalan bukan Purnawarman, di Jalan Supratman. Prof Iman, Supandiman.
Nah ya, itu sampai umur 70 lebih merokok. Dan dia bilang ke pasiennya berhenti merokok. Saya bilang, kenapa ke pasien Anda suruh berhenti, Anda tidak berhenti. Pasien saya lagi sakit, saya enggak kan. Amin. Betul juga ya, ternyata ya betul. Tuh kan Pepe Dewi, jadi bener, itu juga nggak apa-apa. Kena kanker, kemo ngerokok masih. Pepe Ratu tanya, aduh, ada temennya, jangan saya sharing aja. Saya dua minggu berturut-turut ini, Senin kemarin sama 2 minggu Senin yang kemarin, kehilangan yang Senin 2 minggu yang lalu, kehilangan kakak angkat saya satu di Jakarta juga kanker, terus kemudian yang ini PP Betty kan, Rotarian Betty kan? Iya. Beliau itu bilang itu sepanjang jalan, aduh my backache is awful katanya. Dia komplain, nggak pernah komplain tentang perjalanannya, dia komplain tentang perjalanan backache-nya aja yang nggak enak. Tapi everything is going okay. COVID-nya malah tidak proses COVID malah gampang sekali. And then we literally itu communicate pada tanggal 1 September itu terakhir. 1 September. Terus udah gitu kok saya nggak saya nyeselnya saya kok nggak komunikasi lagi dengan beliau. Terus udah gitu udah nggak ada. Jangan nanti pokoknya harus hati-hati juga loh, tapi ya. Siap Pepe Dewi. Oke. Rokoknya ngurangin. Ya, karena kita percaya bahwa hidup dan mati kita tangan yang di atas, Bu. Memang PDG, tapi kan kita juga harus usaha. Kata Pak Ferry juga harus usaha loh. Oh iya, usaha betul. Makanya saya berusaha untuk baik terus kan. Bergabunglah di Rotary kalau mau baik. Kak, dah celaka deh, oke. Presiden Indra, bisa ada usul sedikit? Ya. Kalau bisa, tadi waktu intro itu melakukan Indonesia Raya, kalau bisa dicobalah diperbaiki. Kalau perlu untuk small group begini, Indonesia Raya sebaiknya kita ini dulu, biasanya di Rotary, di SC Bandung dan lain-lain, pada negeri saja. Karena kita harus respect itu ya. Jadi kita akan biasanya sosialisasinya itu adalah pada negeri dan Mas Rotary. Karena Indonesia Raya kita harus betul-betul hormati seperti tadi. Itu pada event besar. Ya, event besar dan harus betul-betul dipersiapkan. Ya, saya kira itu aja sebetulnya. Tapi sudah bagus sekali ini. Senang sekali bisa join di meetingnya SC BBM ini. Terima kasih. Minggu lalu itu kita melantunkan Indonesia Raya bagus. Tadi nggak ada sound-nya ya Pak Pres Indra ya. Minggu lalu baik tuh. Oh enggak, tadi nggak ada sound-nya. Tadi sound-nya ada, Indonesia Raya ada. Tapi yang Mars Rotary nggak ada. Mars Rotary nggak ada ya. Nggak ada sound-nya. Minggu lalu bagus sekali. Iya. Ini agak ini. Jadi mungkin sebagai catatan yang akan datang. Ya, memperbaiki ini aja videonya. Jadi mungkin yang akan datang Pantemu Negeri dan Mars Rotary ya Pak. Mars Rotary ya. Siap. Terima Dan kasih. itu nggak perlu di-mute. Kalau saya sebetulnya biasanya saya unmute. Cuma karena saya tadi di-mute ya sudah saya diam aja. Saya ini penyanyi soalnya bukan apa-apa. Sebetulnya tujuan di-mute itu supaya nggak terganggu suaranya tadinya gitu. Ternyata yang Mars Rotary-nya malah nggak keluar suaranya ya tadi. Ya, jadi saya nyanyi sendiri. Dua-duanya nggak ada. Dua-duanya nggak ada. Ya, Presiden. Berarti harus buka dua ya di handphone satu supaya untuk memastikan ya. Tadi saya pikir nggak jalan terus tadi jalan semua gitu. Baik, terima kasih koreksinya Pak Miko. Enggak. Ya. Oke, selamat malam. Terima kasih. Baik, selamat malam semua. Malam Bu Jiska. Ya, selamat malam. Saya juga harus selesai karena masih banyak pekerjaan. Ya, selamat malam. Selamat malam semuanya. Terima kasih Pak Ferry, kalau ada kesempatan ke Lampung silakan anytime. Oke. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. PP Ratu sehat ya. Sehat. Ini saya mau leave group, mau leave meeting, tapi nggak enak karena mentor saya masih di sini Pak.